Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Nandi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Ya, akan jelaskan di slide berikutnya ini. Apa itu kepemimpinan? Menurut para ahli yang saya baca di sini, yang pertama itu menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau bahasa Inggrisnya itu leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang kedua itu ada Lindsay and Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Terus Peterson et al. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Jadi di sini itu mengapa kepemimpinan itu perlu dalam sebuah tim? Jadi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus kepemimpinan itu adalah kata sifat, dan pemimpin itu pelakunya itu. Terus di sini juga ada yang menjelaskan tentang mutu total pembangunan organisasi. Jadi misal kita agar tumbuh berkembangkan dengan tujuan organisasi gitu, agar tujuan organisasi itu bisa bekerja dengan baik, lalu diadakannya ada pemimpin di dalamnya itu. Yang ketiga itu pemimpin bisa menyelesaikan permasalahan baik itu di dalam maupun di luar organisasi. Itu perlu juga itu, biar nggak ada kesalahpahaman itu. Terus di sini ada peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi penggerakan dalam manajemen, termasuk memotivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi saya untuk memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan? Yang kedua terus, apakah perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti? Terus yang ketiga, apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter dan juga sopan santun? Pertama itu di sini itu memanfaatkan potensi saya, berarti saya memberikan dorongan serta mengatasi kekurangan dan kesalahan yang ada di setiap anggota gitu. Terus yang kedua, apakah perbuatan saya membuat bawahan saya mau mengikuti? Jadi perbuatan saya yang telah dilakukan itu apakah bisa diterima dan diikuti oleh bawahan saya? Di sini juga ada beberapa gaya-gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama ada gaya autokratik. Terus yang kedua ada gaya demokratik. Yang ketiga ada gaya bebas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya autokratik. Gaya autokratik adalah memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya.
biasanya terjadi di area militer. Di situ harus memberikan perintah, dan di bawahan gaya otokratik itu biasanya bersifat tuh keras. Taat itu harus taat kepada perintah. Yang kedua ada gaya demokratik adalah meminta masukan kepada para bawahan dan stafnya sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Gaya demokratik itu berarti biasanya terjadi kalau nggak di pemerintahan mungkin di sebuah organisasi, mungkin ya, meminta masukan soalnya kepada para bawahan dan stafnya. Terus yang terakhir ada gaya bebas terkendali adalah memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Gaya bebas di sini tuh biasanya jadi kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Terus notasi gaya kepemimpinan. Seterusnya itu ada notasi gaya kepemimpinan. Ada telling, direction, structuring, terus selling, problem solving and coaching, participating, developing and encouraging. Yang terakhir itu ada delegating. Pertama ada telling. S1 telling. Pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai apa yang Anda harapkan. Pertama itu ada orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. Yang kedua ada orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang dia harapkan. Terus yang ketiga, orang yang kurang percaya diri dalam mengerjakan tugasnya. Terus yang keempat, orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada selling, problem solving atau coaching. Di sini pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin juga bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengar serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. 1. Orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. 2. Orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Terus yang ketiga, orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Terus yang keempat itu ada orang yang mau mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan baik. Terus yang ketiga itu ada participating, gaya participating, developing atau encouraging. Gaya kepemimpinan ini adalah adanya kesetiaan dari pemimpin
untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Yang pertama, ada satu orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagian besar bekerja. Terus yang kedua, orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. Terus yang ketiga, orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas apa yang akan diberikan. Terus yang terakhir ada delegating dalam gaya kepemimpinan. Jadi sini pemimpin itu memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka mereka untuk memecahkan permasalahan. Satu, orang yang mempunyai motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Terus yang kedua, orang yang mempunyai keahlian memadai untuk mengerjakan tugas. Terus yang ketiga, orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, orang yang kinerjanya di atas rata-rata para pekerja pada umumnya. Di sini juga ada syarat-syarat kepemimpinan yang harus diperhatikan, itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Terus memiliki kewibawaan, yang kedua merupakan keunggulan, kelebihan, dan juga keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Terus yang ketiga ada kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari anggota biasa. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.